Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perancangan Strategi Bisnis dan Audit Strategi Perusahaan dengan studi kasus pentol CNT. Dalam penelitian ini, kami melakukan audit strategi terhadap usaha pentol CNT menggunakan 5 alat analisis manajemen strategis, yaitu SWOT, Porter Five Force, Value Chain Analysis, Kuantitatif Strategi, Planning Market atau QSPM, serta Balance Scorecard. Tujuannya, tujuan akhirnya adalah menghasilkan strategi yang tepat agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mesya Van Heving, dan rekan saya Nadila Yosep Mareta, Supriyati, Siva Fauzia, dan Salwa Habibah Natasha. Pada latar belakang ini, Indonesia memiliki perkembangan industri makanan dan minuman yang sangat pesat. Persaingan antara UMKM kuliner juga semakin tinggi sehingga pelaku usaha harus memiliki strategi yang tepat agar mampu bertahan. Pentol CNT merupakan UMKM kuliner yang berlokasi di Kapuk, Jakarta Barat. Usaha ini menawarkan konsep yang berbeda dibandingkan usaha pentol lainnya karena menggabungkan 17 varian pentol seafood dengan minuman teh kekinian dalam satu paket. Walaupun memiliki produk yang unik, usaha ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti kapasitas produksi yang masih terbatas, ketergantungan pada modal investor, fluktuasi harga bahan baku seafood, serta tingginya persaingan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan audit strategi agar perusahaan mengetahui kondisi internal maupun eksternal. Kemudian, menentukan strategi yang paling tepat untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya pada tujuan penelitian, ini memiliki 5 tujuan utama. Identifikasi kekuatan, kelemahan, dan ancaman perusahaan menggunakan analisis SWOT. Kedua, mengetahui tingkat persaingan industri menggunakan Porter Five Force. Ketiga, mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah melalui value chain analysis. Keempat, menentukan strategi terbaik menggunakan metode QSPM. Dan yang terakhir, menyusun balance scorecard sebagai pedoman implementasi strategi dan mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salwa Habibah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil usaha pentol CNT. Pentol CNT merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan olahan dan seafood. Usaha ini berlokasi di Jalan Pedongkilan Belakang, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Produk utamanya adalah pentol seafood dengan 17 varian, dipandukan dengan minuman es teh kekinian. Saat ini kapasitas produksinya sekitar 50 porsi setiap harinya. Konsep utama yang usung adalah memberikan makanan praktis dengan cita rasa seafood premium, namun tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya pada mahasiswa dan anak-anak muda. Selanjutnya, yaitu ada yang namanya ikhtisari keuangan. Sedangkan biaya variabel produksi sebesar 9.724.000 dengan harga jual 2.000 per paket dan kapasitas produksinya sekitar 1.300 paket per bulannya. Perusahaan diperkirakan memperoleh omset sebesar 26 juta setiap bulan. Break-even point atau titik impas perusahaan pada sekitar 428 paket. Artinya perusahaan sudah berada jauh di atas titik impas sehingga usaha ini dapat dikatakan cukup layak secara finansial. Keuntungan bersih yang diperoleh diperkirakan sekitar 10.926.000 setiap bulannya dan dibagikan kepada 5 investor. Selanjutnya yaitu ada yang namanya analisis SWOT.
Berdasarkan analisis SWOT, kami memperoleh hasil sebagai berikut. Pada aspek strategi atau kekuatan, perusahaan memiliki diferensi produk berupa 17 varian seafood premium yang belum banyak dimiliki pesaing. Selain itu, pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, GoFood, dan GrabFood juga sudah berjalan dengan baik. Pada aspek cash atau kelemahan, perusahaan masih memiliki kapasitas produksi yang kecil, modal terbatas, pencatatan keuangan yang masih sederhana, dan jumlah karyawan yang masih sedikit. Pada aspek opportunity atau peluang, saat ini masyarakat makin menyukai makanan praktis dan seafood ditambah pengembangan layanan pesan antar yang semakin luas. Sedangkan pada aspek threat atau ancaman, perusahaan menghadapi banyak pesaing, harga seafood yang sering berubah, serta konsep usaha yang relatif mudah ditiru oleh kompetitor. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siva Fauzia. Baik, selanjutnya di sini ada Porter 5 Approaches, yaitu digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan dalam industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru tergolong tinggi karena modal membuka usaha kuliner relatif kecil. Daya tawar pemasok berada pada tingkat sedang karena masih terdapat banyak pilihan supplier. Namun, daya tawar membeli tergolong tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan produk sejenis. Ancaman produk pengganti juga tinggi, misalnya cilok, bakso bakar, seblak, dan jajanan kekinian lainnya. Selain itu, persaingan antara pelaku usaha juga sangat tinggi sehingga perusahaan harus terus berinovasi. Slide selanjutnya yaitu value chain analysis, yaitu digunakan untuk mengetahui aktivitas mana yang memberikan nilai tambah terbesar bagi perusahaan. Aktivitas utama meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Sedangkan aktivitas pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan bahan baku. Slide selanjutnya yaitu hasil value chain, yaitu dari hasil analisis diketahui bahwa aktivitas yang paling memberikan nilai tambah adalah proses produksi, karena perusahaan memiliki resep khas dan variasi produk seafood yang cukup banyak. Selain itu, pemasaran digital juga menjadi keunggulan perusahaan dalam menarik pelanggan. Sedangkan aktivitas pengadaan bahan baku masih perlu ditingkatkan agar biaya produksi lebih efisien serta dapat mengurangi dampak kenaikan harga seafood. Next, selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya Nadila Yosef. Mari. Membangun relasi dengan lembaga keuangan. Setelah melakukan berbagai analisis sebelumnya, kami menyusun 3 alternatif strategi. Strategi pertama adalah memperluas pemasaran digital dan memperkuat diferensiasi produk. Strategi kedua adalah meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan strategi ketiga adalah melakukan efisiensi biaya dan digitalisasi pencatatan keuangan. Hasil QSPM. Berdasarkan perhitungan QSPM, strategi pertama memperoleh nilai tertinggi yaitu 3,01. Strategi kedua memperoleh nilai 2,39. Sedangkan strategi ketiga memperoleh nilai 2,10. Dengan demikian, strategi yang paling direkomendasikan adalah memperluas pemasaran digital melalui media sosial dan platform delivery sekaligus, mempertahankan keunikan 17 varian produk seafood. Balance sheet scorecard. Strategi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam balance sheet scorecard. Pada perspektif keuangan, ditargetkan peningkatan penjualan minimal 15% setiap semester. Pada
Perspektif pelanggan ditargetkan kepuasan pelanggan meningkatkan dengan rating minimal 4,7. Pada perspektif proses internal, perusahaan menargetkan waktu penyajian maksimal 7 menit. Sedangkan pada perspektif pembelajaran perusahaan diharapkan rutin melakukan pelatihan kepada karyawan dan menghadirkan inovasi produk baru. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ria Supriyati. Baik, berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pentol CNT memiliki keunggulan pada diferensiasi produk seafood dan pemasaran digital. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa kapasitas produk yang terbatas, tingginya persaingan, dan fluktuasi harga bahan baku. Melalui metode QSPM diperoleh strategi prioritas berupa ekspansi pemasaran digital dan penguatan diferensiasi produk. Next. Baik, di sini ada saran. Pentol CNT memiliki beberapa saran terhadap perusahaan. Yang pertama ada memperluas jaringan pemasaran dengan membuka cabang atau menjalin kerjasama dengan reseller. Dan yang kedua ada mendigitalisasi sistem pencatatan keuangan agar lebih akurat. Dan yang ketiga ada meningkatkan promosi di media sosial. Dan yang keempat ada menambah alternatif pemasok bahan baku agar harga lebih stabil. Dan yang terakhir ada melakukan penelitian lanjutan dengan data yang lebih lengkap agar hasil analisis semakin akurat. Kemudian ada penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan strategi bisnis dan audit strategi perusahaan pada pentol CNT. Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya agar semakin kompetitif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.